Apa yang sudah disyariatkan, Nabi sudah sampaikan dan Nabi sudah jelaskan. Bayan. Maka tidak ada satupun yang belum dijelaskan oleh Nabi. Karena fungsi dia diutus untuk menjelaskan syariat. Kalau seandainya dianggap ada yang belum disampaikan, berarti menuduh Nabi belum sempurna dalam menjelaskan syariat itu. Bayan Nabi itu nanti bisa dengan 3 cara. Ada al-bayanul qawli, ada al-bayanul fi'li, ada al-bayanul takriri. Nabi menjelaskannya secara qaulan. Nabi mengucapkan. Nabi mengatakan, kalian begini kata Rasul. Kalau kalian nanti memulai sholat, maka mulailah dengan takbiratul ihram. Berarti itu bayan qauli. Ada bayannya bayan fi'li. Bayan fi'li itu Nabi menjelaskannya secara perbuatan. Nabi melakukan. Bahkan ada yang tergabung nanti antara qauli dengan fi'li. Dan ada di antara bayan itu bayan takriri. Ada hukum dalam diamnya Nabi kita ketika ada satu perbuatan dibuat oleh seorang sahabat. Salah satu contoh yang biasa itu diangkat dalam kitab usul fikih. Kalau sudah bicara soal sunnah takririyah, itu salah satu contoh yang sering diangkat itu seperti kehalalan lahmud dhab. Lahmud dhab itu sering diartikan dengan daging biawak. Tapi dalam penjelasannya itu tidak biawak anu condong ke awak kini. Tapi kadal gurun pasir. Ada satu jenis dan bedanya adalah kalau biawak itu cabangnya berlidah, lidahnya bercabang. Atau balik-balik. Tapi kalau yang tadi itu lidahnya tidak bercabang, dia hanya satu saja. Itu salah satu dari penjelasan. Karena kalau kita tengok biawak yang ada di kita itu justru buas. Sama kayak komodo, buas dia kan. Dan salah satu dari hewan yang diharamkan oleh Rasul adalah yang buas. Oleh karena itu ada kadal, tetapi Nabi tidak memakannya. Yang memakannya ketika itu dalam hidangan itu ada Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid memakannya, tapi Nabi tidak mau memakannya. Cuma mendiamkan. Nabi mendiamkan itu tadi, berarti itu bayan. Ada penjelasan hukum di situ. Apa hukum yang diambil di situ? Hukumnya adalah mubah. Karena Nabi tidak melarangnya. Jadi diam saja Nabi itu ada hukum di situ. Apalagi kalau ngomong. Itulah hebatnya Rasul kita itu. Diam saja dia, di situ sudah ada hukum. Berarti ada hukum boleh. Kenapa diambil hukum boleh? Karena Nabi itu hukumnya nggak boleh diam kalau melihat satu kemungkaran. Seandainya Nabi diam, berarti itu bukan mungkar. Kalau bukan mungkar, berarti mubah. Berarti boleh. Maka para ulama sepakat untuk mengatakan hukum bolehnya yang tadi itu. Dan itu diambil dari bayan takriri. Nabi menjelaskan, tapi hanya dengan mendiamkan. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah disyariatkan, semua yang ada dalam ketentuan agama, berarti Nabi sudah selesai menjelaskan. Jangan pernah menuduh bahwa Nabi tidak memberikan penjelasan itu. Dan ini akan berlaku nanti pada banyak hal. Baik dalam persoalan ibadah, maupun dalam persoalan akidah. Ini dalam masalah akidah ini kita perlu berhati-hati betul untuk menjaga kesempurnaan akidah yang sudah diajarkan oleh Rasul kita. Nabi kita sudah memberikan penjelasan secara tuntas, bayannya secara sempurna tentang masalah akidah. Berarti tidak ada lagi yang tersisa dari bayannya Rasul dalam masalah akidah. Bagaimana kita mengenal Allah kita? Bagaimana kita mengenal Rabb kita?
Siapa yang paling pantas untuk kita sembah itu? Apa sifat-sifatnya? Bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'annya? Bagaimana pula sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an itu diperkuat oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Kita tinggal percaya. Kita tinggal mengimani. Itu tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Mengimani sesuai dengan yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh pula kita robah-robah penjelasannya. Nggak boleh pula kita robah penjelasan tentang sifat-sifat Allah tadi dalam masalah akidah selain dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada apa yang sudah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau sudah bicara seputar Allah, bagaimana mengenal Allah dan seperti apa sifat-sifat Allah, disinilah kadang sering terjadi perdebatan-perdebatan itu. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Seolah-olah Nabi belum sempurna dalam memberikan penjelasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirubah-rubahlah penjelasannya tanpa ada satupun dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam persoalan sifat itu nanti bisa sifat af'al. Bisa sifat af'al itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan Allah. Banyak sekali Al-Quran yang menjelaskan perbuatan-perbuatan atau fi'il yang datang dari Allah yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contoh? Salah satu contoh, Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Berarti Allah bisa bergembira? Bisa. Allah bisa marah, Allah bisa murka, sebagaimana Allah bisa cinta, Allah bisa menyayangi. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang muttaqin. Yuhibbul muhsinin. Allah membenci orang-orang yang mendatangkan kerusakan di muka bumi. Berarti Allah bisa membenci, Allah bisa mencintai, Allah bisa marah, Allah bisa merasa bergembira. Dan ada hadis, ada ayatnya. Tetapi banyak orang yang tidak siap untuk menerima itu. Itu bergembira, itu tidak bergembira. Itu. Dicoba dicari makna yang lain. Kalau dicari penjelasannya, mesti ada penjelasannya dari Nabi kita. Kalau tidak, berarti kita salah. Tak mungkinlah wajah, perlu ditakwil. Berarti mereka punya bayan selain dari bayan Nabi. Padahal Nabi tadi sudah sempurna dalam bayan syariat. Dalam membayankan Al-Quran, Nabi sudah sempurna. Mereka coba cari makna lain. Oh, wajah ini bukan wajah ini. Ini artinya kerajaan. Berarti bayan itu kan. Mereka menjelaskan bahwa wajah artinya kerajaan. Sekarang ada enggak Nabi membayankan seperti itu? Ada Nabi menjelaskan enggak? Ada dua sikapnya. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Sayangnya tafwid yang diyakini oleh Asy'ariyah itu tafwid makna. Ini kata wajah itu tidak joleh makna. Serahkanlah maknanya kepada Allah. Padahal yang tafwid itu bukan makna. Yang tafwid itu artinya kita serahkan kepada Allah. Yang diserahkan kepada Allah itu bukan maknanya, tapi kaifnya. Seperti apa? Contoh apa? Bantu. Itu yang diserahkan kepada Allah. Tapi makna, kalau dianggap makna wajah tidak jelas, berarti betapa banyak nanti kata-kata Al-Quran yang tidak jelas maknanya.
Padahal semuanya sudah terang. Karena Nabi sudah sempurna memberikan penjelasan itu. Nabi mengimani bahwa Allah ada wajah kena zat. Tidak usah nanti dianalisa-analisa. Ini wajahnya ini seperti apa? Apakah ada ukuran panjang lebar? Apakah ada macam-macam nanti dalam analisa? Apakah itu bagian dari jauhar, arat jauhar? Kan itu yang di apa? Nah, Nabi meyakininya Allah ada wajah. Tapi Rasul tidak pernah memberikan penjelasan seperti apa. Karena Allah sendiri sudah menolak penyerupaan dia dengan makhluk secara umum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan Nabi membuktikan dalam doa dia. Nabi membuktikan dalam doa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, di sorga kelak izinkan saya untuk menikmati melihat kepada wajahmu yang mulia. Itu apa arti wajah kan? Ada arti lain wajah selain wajah? Nah, itu bagian dari bayan. Berarti Nabi menjelaskan bahwa wajah itu adalah zat Allah dan tidak ada yang serupa makhluk apapun dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu menjadi hancur binasa kecuali wajah Allah. Kecuali wajah Allah, kecuali pemilik wajah. Berarti Allah itu sendiri.